warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Senin 30 Maret 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. 12 tahun melayani warga, Transjakarta terbukti menjadi mesin penggerak ekonomi ibu kota dengan melayani 1,4 juta pelanggan per hari. Menduduki peringkat 17 infrastruktur terbaik global, moda ini telah memberikan kontribusi ekonomi sebesar 73,8 triliun rupiah. Setiap 1 triliun rupiah investasi di Transjakarta mampu menghasilkan dampak ekonomi 3,2 triliun rupiah. Pemprov DKI berkomitmen menjaga momentum ini dengan tetap memprioritaskan aspek keselamatan Transjakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak 400 anak yatim dan pemegang kartu Jakarta Pintar nonton bareng film fiksi ilmiah Pelangi di Mars. Film ini diharapkan menjadi alternatif tontonan edukasi yang menginspirasi anak-anak untuk menjaga bumi. Rano berencana memindahkan penayangan film ini ke Planetarium Taman Ismail Marzuki agar dapat dinikmati dalam jangka panjang. Pemprov DKI Jakarta resmi menutup permanen tempat pembuangan sampah sementara di bantaran kali Pesanggerahan, kawasan TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Gubernur Pramono Anung menegaskan tidak boleh lagi ada penampungan sampah serupa di seluruh wilayah Jakarta. Sebagai langkah evaluasi total, manajemen pengelolaan sampah kini dialihkan ke fasilitas saringan sampah TB Simatupang. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Pasca libur Lebaran 2026, Jakarta kembali diserbu pendatang dari daerah lain yang ingin mengadu nasib di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperkirakan jumlah pendatang tahun ini mencapai 12.000 orang. Meskipun tidak ada razia bagi para pendatang, tapi jangan lupa administrasi kependudukannya disiapin ya. Prediksi ini disampaikan Pramono Anung saat ditemui di halte Tosari, Jakarta Pusat, Jumat sore. Meski angka tersebut belum final, data sementara menunjukkan adanya kenaikan sekitar 10 hingga 12 ribu orang yang ikut bersama keluarga mereka kembali ke ibu kota. Kesimpulan ini diambil berdasarkan data pemesanan kendaraan serta jumlah warga yang terdata ikut dalam rombongan keluarga. Gubernur menegaskan, pihaknya akan terus memantau pergerakan data hingga arus balik usai. Data yang ada sampai dengan hari ini, kami memperkirakan akan ada kenaikan kurang lebih pemudik yang ikut saudaranya balik ke Jakarta kurang lebih 10 sampai dengan 12 ribu. Jakarta tidak ada operasi justisia, tetapi Jakarta tentunya meminta siapapun yang ingin mengadu nasib bekerja di Jakarta, mereka harus mempersiapkan diri. Pemprov DKI memastikan tidak akan ada operasi justisia atau pemeriksaan identitas paksa. Namun para pendatang diimbau untuk memiliki keterampilan dan tujuan yang jelas agar dapat bertahan di kerasnya kehidupan ibu kota. Kesiapan mental dan skill menjadi kunci utama bagi warga baru agar tidak menjadi beban sosial bagi pemerintah daerah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Jakarta, terutama Anda yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kini bisa bernapas lega. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak ada rencana pemutusan kontrak P3K, meskipun efisiensi anggaran dilakukan di tahun 2027 mendatang. Komitmen ini muncul menanggapi rencana pemerintah pusat yang akan membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD pada tahun 2027 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya akan mengutamakan keberlangsungan kerja para pegawai di tengah wacana kebijakan tersebut. Tapi yang jelas, pemerintah DKI Jakarta akan berusaha tidak ada pemberhentian kerja.
Karena ini kan masih debatable, belum keputusan sepenuhnya dari pemerintah pusat, tetapi pemerintah DKI Jakarta kemarin P3K-nya kan memang ada yang paruh waktu maupun yang sepenuhnya, itu kan juga baru dilantik. Maka dengan demikian kami akan mempelajari itu. Saat ini pembatasan belanja pegawai tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif pada kinerja pelayanan publik di ibu kota. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, khususnya pengguna Jalan Kamal Raya, Daan Mogot, dan Jalan Manggaraya Jakarta Barat, siap-siap cari jalan alternatif ya. Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas di Jakarta Barat pada 1 April hingga 30 Juli 2026. Rekayasa lalu lintas ini diterapkan karena adanya pembangunan sistem tata air pompa Kali Apuran dan pembangunan pompa Manggaraya. Di mana saja lokasinya dan bagaimana penerapan rekayasa lalu lintasnya? Berikut informasinya. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Salam Berita Jakarta.